Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan Al-Iman bil Yaumil Akhir. Sekarang kita masuk pada halaman 201, jilid 2 halaman 201 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang argumentasi-argumentasi yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi karena kita tahu ada kelompok-kelompok yang menyimpang terkait dengan hari kebangkitan ya. Nanti akan kita singgung ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang urgensinya meyakini ya. Urgensi meyakini adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan. Tentu banyak hal yang membuat kita harus yakin bahwasanya penting untuk mengetahui adanya hari kebangkitan karena ini adalah kehidupan yang sesungguhnya ya. Kehidupan yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan." Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Maka dengan pelajari hari kebangkitan, adanya hari akhirat, kita jadi sadar bahwasanya hidup kita ini cuma sebentar sehingga kita bisa persiapan agar kita persiapan. Karena betapa sering banyak perkara dunia yang buat kita lalai untuk bersiap-siap ya. Kemudian di antaranya bahwasanya ini adalah agenda utama para nabi atau seluruh nabi. Nabi-nabi semuanya membahas tentang hari kebangkitan ya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingatkan umatnya tentang adanya hari kebangkitan. Karena berbicara tentang hari pembalasan. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgennya kita belajar tentang hari kebangkitan yaitu bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan dengan detail. Al-Qur'an menjelaskan dengan detail. Mulai dari proses ditiupkan sangkakala, kemudian proses orang-orang mati, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, di mizan, sirat, semuanya dijelaskan dengan detail sampai surga dan neraka, apa saja kenikmatan di surga, apa saja kenikmatan di azab di neraka jahanam dijelaskan oleh Al-Qur'an secara detail. Menunjukkan bahwasanya perhatian Al-Qur'an terhadap hari kebangkitan sangat besar. Dan yang terakhir adalah kenapa kita perlu belajar juga karena banyak yang menyimpang. Banyak yang menyimpang, yang tersesat terkait hal ini. Ini saya singgung, ibu-ibu bisa buka di halaman 253. Lihat halaman 253. Kelompok-kelompok ada sekitar 5 model yang tersesat terkait dengan hari kebangkitan ya. Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama yang mengingkari mabda dan al-ma'ad ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengingkari al-mabda. Al-mabda itu maksudnya permulaan. Kemudian al-ma'ad maksudnya kebangkitan. Siapa kelompok ini? Kelompok ini maksudnya falasifah. Mereka adalah kelompok falasifah. Ahli filsafat. Ahli filsafat. Ya, yang mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini tidak diawali dengan ketiadaan. Mereka menganggap bahwasanya alam semesta ini azali bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan. Jadi tidak dimulai dari ketiadaan. Adapun kita orang Islam, kita bilang dulu Tuhan sendirian, kemudian Tuhan menciptakan alam semesta. Adapun seperti Aristoteles, Plato,
Socrates, Plotinus, dan orang-orang terpengaruh dengan pemikiran mereka menganggap bahwasanya alam semesta adalah azali bersama dengan keazalian Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka punya logika sendiri, saya tidak akan bahas di sini. Saya cuma ingin menjelaskan ini adalah kesesatan. Saya sudah bahas panjang lebar di Syarah Aqidah Wasithiyah, tapi saya ingin menyampaikan adalah kesesatan yang benar bahwasanya Tuhan dulu sendirian, kemudian Tuhan menciptakan alam semesta. Ketika mereka mengingkari adanya permulaan, mereka bilang alam semesta azali tanpa ada dari ketiadaan, tentu melazimkan mereka juga menolak adanya kebangkitan. Tentu ini kelompok ini adalah kafir. Dalam Islam yang percaya dengan keyakinan Aristoteles, Plato dan Plotinus, Socrates tentang hal ini, maka mereka adalah kafir karena menolak hari kebangkitan. Di antara rukun iman adalah iman kepada hari akhirat. Siapa yang tidak beriman dari salah satu rukun iman saja, maka dia telah kafir. Tapi yang kedua, di antara kelompok yang sesat disebut dengan Ad-Dauriyah, ya, kelompok Ad-Dauriyah. Ad-Dauriyah ini meyakini adanya siklus, Mereka meyakini adanya awal dan akhir, tapi kata mereka siklus. Kata mereka, ini sempat ada kelompok seperti ini, bahwasanya alam semesta ini siklusnya 36.000 tahun. Dari nol, tiada, muncul, berjalan terus. Setelah 36.000 tahun, ulangi lagi dari awal. Ulangi lagi dari awal, seperti ini. Kita nanti akan berulang lagi 36.000 lagi, 35 tahun lagi. Kita ngaji sekarang ini, tanggal berapa ini? Akan berulang lagi 36.000 tahun kemudian. Ya. Jadi kehidupan cumalah 36.000 tahun berulang siklus. Ini juga tentunya kekufuran, ya, tentunya kekufuran. Ini juga menolak adanya hari kebangkitan, yaitu menolak hari kebangkitan. Allah menyindir kelompok seperti ini. Mereka mengatakan, sebagian tafsiran mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan dunia kita hanya mati, hidup, nanti mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, siklus selama 336.000 tahun. Yang ketiga, yang tanasuh, reinkarnasi. Reinkarnasi ini salah satu pemikiran menolak adanya hari kebangkitan. Sehingga mereka meyakini bahwasanya namanya pembalasan itu adalah pada kehidupan berikutnya. Pada kehidupan berikutnya seperti agama Buddha, agama Hindu, dan sebagian orang-orang Islam juga terpengaruh dengan pemikiran ini. Sehingga mereka tidak meyakini namanya alam semesta dihancurkan, dibuatlah bumi baru, langit baru, kemudian ada namanya surga dan neraka. Kata mereka pembalasan adalah di dunia, semuanya pembalasan di dunia, namun pada kehidupan berikutnya. Semua pembalasan di mana? Di dunia. Semua pembalasan di dunia, namun pada kehidupan berikutnya. Siapa yang pada kehidupan sekarang berbuat baik, maka jika dia mati, dia hidup lagi, dia akan hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Misalnya sekarang dia dia orang miskin, kemudian dia baik-baik, soleh. Akhirnya kalau dia mati, dia hidup lagi mungkin jadi orang kaya. Tapi sebaliknya kalau dia di kehidupan sekarang dia jahat, dia bejat, dia zalim, nanti mungkin dia mati, dia hidup lagi mungkin jadi hewan. Mungkin jadi hewan, ya, mungkin jadi sapi, mungkin jadi monyet, ya. Terserah bagaimana yang Tuhan kehendaki. Mereka percaya dengan adanya Tuhan, tapi mereka meyakini pembalasan tersebut dengan sistem kehidupan yang berulang, namanya reinkarnasi, ya. Saya sering cerita, ada kawan di suatu negara di India, jadi dia punya kawan beragama lain, ya. Ketika dia lagi main di rumah kawannya tersebut yang beragama lain, tiba-tiba ada kambing masuk ke rumahnya. Maka kawan tersebut mengatakan, jangan-jangan om saya yang kemarin meninggal. Jangan-jangan om saya yang kemarin meninggal. Sekarang hari ini jadi apa? Jadi kambing. Makanya dia bertamu. Dia punya keyakinan seperti itu. Dan di antara bantahan sederhana, bahwasanya namanya pembalasan itu, kalau kita tahu namanya pembalasan, kita harus ingat tentang perbuatan kita sebelumnya. Bukankah menurut keyakinan mereka, kita adalah kehidupan yang kesekian kali. Ini kehidupan kita bukan kehidupan pertama, kan? Menurut keyakinan mereka. Kita ini bukan sudah kehidupan ke-7, mungkin kehidupan ke-70. Mana kita pernah ingat kehidupan kita sebelumnya? Nah, kalau kita nggak pernah ingat kehidupan kita sebelumnya, maka tidak sempurna namanya pembalasan. Pembalasan itu seorang ingat apa yang dilakukan dahulu, sekarang balasannya. Ya tidak.
Ya, karena namanya pembalasan itu seorang ingat apa yang dilakukan dulu, sekarang dibalas. Oh, dulu saya begini, makanya saya sekarang begini. Dulu saya begini, makanya sekarang kita nggak ada yang ingat tentang masa lalu kita. Nggak ada yang kita ingat. Berarti memang tidak ada namanya reinkarnasi. Dan ini bahaya. Ya, seperti ada seorang. Ini kisah nyata ya. Saya ketemu orang. Dia merasa dia adalah reinkarnasi dari Prabu zaman dulu. Dia merasa, maka dia ada yang bisikan sama dia atau ada yang beritahu kamu itu adalah reinkarnasi dari Prabu ini. Maka dia pun melihat kepada sejarah Prabu tersebut. Dia dapati Prabu tersebut istrinya banyak. Maka dia ingin meniru apa? Dia ingin eksistensi dirinya dulu. Dulu dia Prabu ini ternyata istrinya banyak. Maka dia sekarang berusaha untuk punya istri banyak juga karena mengikuti apa? Prabu tersebut karena dia merasa dirinya adalah reinkarnasi di Prabu tersebut. Ini omong kosong semua, enggak benar ya. Enggak benar ya. Yang benar bahwasanya kita meyakini hal ini adanya reinkarnasi kekufuran. Islam tidak mengenal reinkarnasi. Yang ada meninggal akan dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan. Saya katakan tadi di antara bantahan yang sangat mudah bahwasanya orang yang kalau kita sekarang dihukum sekarang kita enggak pernah ingat masa lalu kita. Kemudian juga di antara bantahan sederhana, seharusnya kalau reinkarnasi yang ada, seharusnya manusia tidak bertambah dan tidak berkurang, ya kan? Harusnya itu aja. Karena mati, keluar lagi, itu lagi. Karena ruhnya itu aja. Karena berulang, mati, keluar lagi. Taib, di antara yang salah juga, ya, seperti orang-orang musyrikin Arab. 4. Musyrikin Arab. Musyrikin Arab mengakui mabda, mengimani mabda, al-mabda. Mereka mengingkari permulaan, bahwasanya mereka itu diciptakan oleh siapa? Allah. Orang musyrikin Arab percaya mereka diciptakan oleh Allah. Sehingga nama mereka banyak yang namanya Abdullah, mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga puasa Asyura. Orang musyrikin Arab, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkari kebangkitan. Kufur kepada kebangkitan. Al-Ma'ad. Kebangkitan, ya. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Karena kenapa? Mereka mengatakan tidak masuk akal bagaimana tulang belulang sudah hancur kemudian akan bisa kembali lagi, ya. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Tapi mereka percaya mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Mereka kufur atau tidak? Mereka jelaskah kafir, ya. Tapi logika mereka tidak masuk. Maksudnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di akhir surat Yasin, mereka berkata man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur, yang sudah jadi kecil-kecil, sudah hancur, sudah berlumat, bagaimana bisa kemudian dibangkitkan kembali? Maka Allah bantah di akhir surat Yasin. Insyaallah nanti kita akan bahas. Yang terakhir di antara penyimpangan adalah meyakini kebangkitan tapi tanpa jasad, tapi hanya ruh tanpa jasad. Dan ini juga kekufuran. Ini adalah pendapatnya Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Adwahiyah, di internet ada ya, Al-Adwahiyah. Dia menyatakan bahwasanya tidak logis, enggak masuk akal kalau jasad itu dibangkitkan. Dia pakai logika dia. Saya bantah di sini juga. Cuma intinya ini semua main logika. Kata dia enggak mungkin namanya jasad kalau begini mana bisa kembali lagi. Maka dia mengatakan ada hari kebangkitan, tetapi yang dimaksud cuma kebangkitan ruh. Ruh yang dibangkitkan kembali. Adapun jasad tidak masuk akal, ya. Dengan logika dia. Makanya dia dikafirkan oleh Al-Ghazali, diantaranya gara-gara ini. Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina gara-gara 3 permasalahan. Salah satu permasalahan adalah mengingkari hari kebangkitan jasad. Ibnu Sina hanya mengatakan yang dibangkitkan hanyalah ruh.
Adapun dalil-dalil yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bahwasanya jasad dibangkitkan, diadab, disiksa, kulit, berbicara, kata dia itu semua hanya kiasan, harus ditakwil. Itu hanya kiasan. Karena orang falasifah mengatakan ayatnya dalam Al-Quran itu hanya untuk memberi gambaran, tidak secara hakiki. Hanya kita jangan beriman dengan letterleknya. Kita harus ada punya tafsir kontekstual, jangan tafsir tekstual. Sehingga mereka mengingkari tekstual ayat-ayat yang terkait dengan hari kebangkitan. Di mana jasad dibangkitkan, ada jasad disiksa, ada jasad dibakar. Ya, kata mereka tidak ada, yang ada cuma ruh. Ini pendapat Ibnu Sina dan dia bersikeras dalam hal ini dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah. Dan ini juga tentu merupakan kekufuran. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang Islam meyakini bahwasanya kebangkitan adalah ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas argumentasi tentang mungkinnya bangkitnya jasad. Karena ini yang tidak masuk logika menurut orang musyrikin Arab. Kenapa orang musyrikin Arab menolak adanya hari kebangkitan jasad? Karena menurut mereka tidak logis. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Bagaimana tulang belulang sudah hancur lebur seperti ini bisa jadi jasad kembali? Tulang belulang yang dingin, yang kering, bagaimana bisa menjadi tubuh yang panas, yang hangat, yang lembab? Enggak mungkin. Logika enggak mungkin. Sama Ibnu Sina juga dengan logikanya, dia mengatakan bagaimana bisa jasad bisa dikembalikan. Kalau dia kata dia, kalau jasad dikembalikan, jasad yang mana? Bukankah manusia itu ada tua, ada masa muda, ada masa kecil? Kalau dibangkitkan jasad yang mana, kata Ibnu Sina? Yang ketika masih kecilkah? Atau sudah tuakah? Atau sedang sakit? Atau sedang obesitaskah? Atau sedang kurus kerempeng? Yang mana yang mau dibangkitkan? Logika dia nggak jalan. Dia bilang nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga dengan logika dia bilang bagaimana bisa dibangkitkan. Dia juga berkata, bagaimana kalau ada si A dimakan oleh ikan hiu. Setelah itu ikan hiu dimakan oleh si B dan C dan si D. Akhirnya daging si A ini terbagi di si B dan si C dan si D. Kalau A, B, C, D dibangkitkan, bagaimana caranya? Ya, pasti ada daging, sementara ada daging yang mereka sharing bareng di situ. Kalau dipakai buat si A, nanti daging si B berkurang. Dipakai buat si C, daging si A berkurang. Logika. Sehingga dia mengatakan kalau gitu tidak ada hari kebangkitan jasad. Yang ada cuma kebangkitan apa? Ruh. Ini semua adalah kekufuran. Tapi kita akan bahas tentang dalil-dalil tentang mungkinnya argumentasi, mungkinnya adanya hari kebangkitan. Silakan ibu-ibu buka halaman 211, halaman 211. Sampai sini paham ibu-ibu? Paham ibu-ibu? Saya tanya ibu bukan bapak-bapak, insya Allah paham. Ibu-ibu yang perlu ditanyakan. Ibu kadang-kadang kurang konsen ya. Baik, paham ibu-ibu? Sudah dicatat? Ya. Tapi kita akan bahas tentang argumentasi mungkinnya hari kebangkitan. Karena semuanya yang menolak mengatakan tidak mungkin. Mungkinnya hari kebangkitan. Hari kebangkitan yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah tulang-tulang manusia yang sudah, tubuh manusia yang sudah dimakan oleh ulat, sudah berubah mengalami proses kimia. Jadi tulang-tulang juga mungkin sudah hancur, akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Maka ini menurut orang yang mungkin pakai logika saja, ya enggak mungkin. Enggak mungkin hari kebangkitan. Bagaimana bisa berubah? Tulang yang tadinya sudah hilang, tidak ada kehidupan sama sekali, dingin dan kering, bagaimana kemudian bisa menjadi daging yang hangat dan lembab? Tidak mungkin. Ini menurut mereka ya. Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang argumentasi yang menunjukkan mungkinnya adanya hari kebangkitan. Maka saya bagi di sini ada dua. Yang pertama saya sebut dengan al-imkan al-aqli. Maksudnya secara akal, kalau kita percaya Tuhan Maha Esa, percaya Tuhan Maha Kuasa, maka ini mungkin. Bukan mustahil. Mungkin bukan mustahil. Selama kita percaya Tuhan Maha apa? Kuasa. Kecuali kalau kita bilang Tuhan tidak Maha Kuasa. Kalau kita percaya Tuhan Maha Kuasa, kita bilang kalau saya percaya Tuhan sama Maha Kuasa,
Percaya enggak Tuhan bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Percaya, kita percaya. Sudah selesai, perkara mudah. Percaya enggak Tuhan bisa merubah misalnya gunung menjadi batu menjadi air, bisa tidak? Bisa. Tuhan bisa merubah suatu merubah aturan alam seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ternyata bisa dirubah oleh Tuhan dengan sebab tongkat Nabi Musa, maka air malah mengalir ke atas. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka air malah mengalir kemana? Ke atas. Tuhan bisa merubah api yang harusnya membakar Ibrahim malah menjadi dingin bagi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Karena mungkinnya tulang belulang kemudian menjadi berisi daging lagi, ini bukan suatu yang mustahil secara logika jika kita meyakini Tuhan Maha Kuasa. Yang tidak mungkin misalnya kita salah dalam pertanyaan. Kita bilang, mungkinkah Tuhan membuat lingkaran segitiga? Enggak ada, segitiga pasti bersegi. Kalau namanya lingkaran ya lingkaran, kalau segitiga ya segitiga. Kita bilang enggak mungkin. Kenapa? Pertanyaannya salah, karena itu enggak mungkin. Tidak, ini keluar dari, ini tidak dibahas masalah kekuasaan, tidak masalah, itu hal yang tidak mungkin. Mungkinkah seorang naik ke bawah? Yang enggak bisa, namanya naik itu ke atas, kalau ke bawah namanya turun, ya. Seperti itu ya. Ini contoh, itu kalau itu hal yang apa? Mungkinkah misalnya 1 tambah 1 sama dengan 7? Ya enggak mungkin. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, misalnya. Itu di luar, namanya itu suatu yang disebut dengan mustahilat, perkara yang mumtaniat, tidak masuk akal. Tapi kalau terkait dengan kekuasaan Tuhan, sama kita meyakini Tuhan Maha Kuasa, ya, maka untuk membuat tulang belulang hidup kembali, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini dalil yang pertama disebut imkan al-aqli, itu secara akal. Kalau ini Tuhan Maha Kuasa, maka mungkin untuk membangkitkan kembali tulang belulang, ya. Yang tidak masuk akal seperti kita mengatakan, mungkinkah Tuhan menciptakan Tuhan? Ini enggak mungkin. Karena namanya Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Bagaimana itu namanya Tuhan menciptakan makhluk? Apakah mungkin Tuhan sekaligus makhluk? Ya enggak mungkin. Al-Khaliq pencipta, al-makhluk yang diciptakan. Enggak mungkin dia digabungkan makhluk sekaligus Khaliq, enggak mungkin. Karena namanya Khaliq itu tidak diciptakan, Khaliq itu menciptakan, dan namanya makhluk diciptakan. Maka pertanyaan, mungkinkah Tuhan Maha Kuasa menciptakan Tuhan juga? Ya enggak bisa lah. Karena namanya Tuhan itu bukan diciptakan. Tuhan itu menciptakan. Pertanyaan sendiri sudah salah. Sama seperti, bisa enggak kita bikin lingkaran segitiga? Ya enggak mungkin. Bisa enggak bikin bujur sangkar segitiga? Ya enggak mungkin lah. Bujur sangkar harusnya seginya 4. Kalau segitiga ya segitiga. Yang kedua, kita bicara tentang dalil berikutnya disebut dengan al-imkan al-khariji. Bahwasanya secara kenyataan itu mungkin. Ya, ini secara kenyataan adalah mungkin. Nah, ini yang perlu benar-benar kita perhatikan, ya. Adalah mungkin. Dan ini bisa diketahui dengan 3 hal. Yang pertama, memang sudah terjadi. Bahwasanya kebangkitan itu pernah Allah jadikan, pernah terjadi. Mati dihidupkan lagi itu pernah terjadi. Paham? Pernah terjadi. Memang sudah terjadi secara kenyataan. Yang kedua, ada yang terjadi semisalnya. Pernah terjadi semisalnya. Terjadi yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, terjadi yang lebih dahsyat. Pernah terjadi yang lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Artinya kalau lebih dahsyat terjadi, maka yang lebih mudah, sangat mudah, ya. Misalnya orang bilang, mungkinkah dia bikin mobil mainan? Orang ini bisa nggak bikin mobil mainan? Kita bilang mungkin. Yang dia bisa bikin mobil betulan. Jangankan mobil mainan, mobil betulan dia bisa bikin. Berarti mobil mainan bisa tidak? Bisa. Itu namanya sudah terjadi, dia menciptakan yang lebih dahsyat. Maka untuk membuat yang lebih ringan sangat mudah. Nah, ini 3 poin ini yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan dalil yang nyata bahwasanya hari kebangkitan itu mungkin terjadi. Kita mulai dari yang awal. Pertama, berdalil dengan kebangkitan yang terjadi sebelum hari kiamat. Lihat halaman 213, ya.
Allah menyebutkan beberapa kisah dalam Al-Quran bahwa Allah pernah membangkitkan orang yang telah mati. Allah pernah membangkitkan orang yang telah mati. Bahwasanya kebangkitan itu pernah terjadi. Bukan hanya kebangkitan akan terjadi pada masa depan, bahkan pernah terjadi kebangkitan di masa lalu. Contoh seperti kisah seorang lelaki soleh yang banyak ahli tafsir mengatakan dia adalah Uzair. Uzair seorang lelaki soleh dari kalangan Bani Israel yang orang-orang Yahudi terlalu mengkultuskannya sehingga mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Konon mereka mengatakan ketika Taurat hilang berulang-ulang, Taurat hilang, maka Allah mengilhamkan Taurat kepada Uzair. Karena dia bisa menyampaikan Taurat dari hafalannya, maka dia disebut dengan anak Allah. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Berkata orang Nasara, Isa adalah putra Allah. Di antara kisahnya Allah berfirman di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 259, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Ataukah seperti kisah seorang yang melewati suatu negeri yang sudah hancur, ya. Negeri tersebut sudah hancur, temboknya sudah rubuh, rumah-rumah sudah rubuh, maka dia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi negeri ini sementara negeri ini sudah hancur lebur? Maka Allah mengatakan fa amatahullahu mi'ata amin, maka Allah buat dia mati 100 tahun. Orang ini, orang soleh ini yang konon namanya Uzair, dia mati selama 100 tahun. Summa ba'atha, ketika dia mati sudah hancur semua, tulangnya hancur. 100 tahun cukup lama ya. Daging-daging sudah hancur, dia mati. Summa ba'atha, kemudian Allah bangkitkan lagi. Berarti hari kebangkitan enggak? Kebangkitan. Pernah terjadi kebangkitan. Ketika dia dibangkitkan, maka dia ditanya oleh Allah, "Kam labista?" Berapa lama kau terdiam di sini? Kata dia, "Qala labistu yauman aw ba'dha yaum." Dia merasa dia hanya tidur atau mati sebentar. Saya hanya mati atau tidur sehari atau setengah hari atau sebagian hari. Dia tidak merasa udah lama mati. Kata Allah, "Qala bal labista mi'ata amin, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, wanzur ila himadika wa linaj'alaka ayatan lin-nas, wanzur ila al-idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma." Maka Allah mengatakan, justru engkau sudah tidur atau sudah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lihatlah makanan dan minummu ya. Dan lihatlah keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Jadi keledainya bersama dia. Dia naik keledai, dia mati, keledainya juga ikut apa? Mati. Ternyata keledainya sudah menjadi tulang belulang. Tulang belulang. Kemudian Allah mengatakan, "Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma." Lihatlah kepada tulang-tulang keledai tersebut, kami akan menyusunnya kembali lalu kami balutkan dengan daging. Ya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka setelah sadar dia tahu bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Di sini ada yang mengatakan wanzur ilal idhami, lihatlah kepada tulang-tulangmu sendiri. Ya, ada yang mengatakan Allah ciptakan pertama dia mata. Allah ciptakan dia mata sehingga dia melihat bagaimana proses dia kembali lagi. Tulang-tulang yang terpisah bergabung lagi, kemudian bergabung, kemudian Allah bikin daging-dagingnya kumpul sampai dia hidup kembali. Tapi Allah bikin dia matanya melihat dulu sehingga dia melihat bagaimana proses tubuh dia yang tadinya hancur, yang tulangnya terpisah-pisah bisa tersusun kembali, kemudian dia hidup kembali. Akhirnya disebutkan dalam buku tafsir, dia pun pulang ke kampungnya sudah berubah, orang-orang sudah pada meninggal. Sudah 100 tahun kemudian. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya terjadinya hari kebangkitan atau proses kebangkitan pernah terjadi pada masa lalu. Ini menunjukkan proses kebangkitan pernah terjadi pada seorang namanya Uzair. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah 243 Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut." Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang keluar dari rumah mereka, dari kampung mereka, mereka berjumlah ribuan karena mereka takut mati. Ada yang mengatakan mereka takut terkena penyakit taun, maka mereka kabur. Faqala lahumullahu mutu. Kemudian Allah mengatakan matilah kalian. Mereka pun mati. Setelah mereka mati, tsumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan lagi mereka. Ya, ini berarti sudah mati dibangkitkan kembali. Pernah terjadi. Demikian juga kisah
pengikut Nabi Musa yang bandel. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ketika kalian berkata wahai Bani Israel, kalian berkata wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah langsung. Kemudian kata Allah, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tiba-tiba datanglah sa'iqah, halilintar menghantam kalian, kalian melihat bagaimana halilintar tersebut membunuh kalian. Jadi mereka lihat halilintar datang, kena mereka, mereka mati. Kemudian setelah mereka mati, kata Allah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian tadinya mati. Ini juga sudah kena halilintar, hangus, ya. Kena halilintar, mati, Allah hidupkan lagi. Dan mereka tidak mengira ini karena matinya mereka, mereka lihat. Yaitu halilintar menghantam mereka, mereka mati, Allah bangkitkan kembali. Demikian juga yang pernah terjadi pada Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73 tentang kisah seorang yang dibunuh, ya. Ada orang dibunuh, kemudian heboh di kalangan Bani Israel siapa yang telah membunuh orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk mencari sapi. Kisah yang panjang, artinya cari sapi, akhirnya dapat sapi tersebut, sudah susah payah, sapinya mahal. Maka Allah mengatakan faqulna dribuhu bi ba'dihha. Maka pukulkanlah sapi tersebut yang kalian sudah sembelih kepada mayat tadi. Maka Nabi Musa pukul mayat tadi, dia bangun, hidup dia. Nabi Musa bertanya, siapa yang bunuh kamu? Kata dia, si fulan. Karena ada heboh, orang tidak tahu siapa yang bunuh dia. Jadi dipukul pakai ada yang mengatakan pakai paha sapi atau tangan sapi, ya. Dipukul sapi, orang tersebut hidup, ditanya siapa yang bunuh kamu? Kata dia, si fulan, kemudian mati lagi. Kata Allah, kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan menunjukkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir, berakal, ya. Ini salah satunya bahwasanya kebangkitan pernah terjadi. Ini. Jadi sudah kita bahas di sini tadi kisah-kisah Bani Israel, ya. Ada orang-orang yang mati kemudian dibangkitkan. Demikian juga Allah menyinggung tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul apa? Kahfi. Yang mereka tidur selama 309 tahun. 309 tahun kemudian mereka tidak mati tapi mereka seperti mati. Artinya mereka tidur 39 tahun Allah bisa bangkitkan mereka secara normal meskipun tidak belum mati tapi hampir seperti orang mati. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa kadzalika atharna alaihim, dan demikianlah kami menjadikan orang-orang bertemu dengan mereka, sempat bertemu mereka yang sudah hidup tidur 300 tahun tersebut, liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ini orang-orang bisa tidur 300 tahun, Allah bisa hidupkan kembali, bahwa hari kiamat itu sangat mungkin. Dalil yang kedua berdalil dengan yang semisal dengan hari kebangkitan. Ini yang semisal. Seperti Allah sebutkan tentang bumi yang sudah tandus kemudian hidup kembali. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih." Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita tentang datangnya hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Sehingga ketika angin tersebut membawa angin awan yang sudah berat, sudah hitam, ya. Sudah hitam kemudian dibawa ke negeri yang mati. Fa anzalna bihil ma, kami turunkan dari awan tersebut air hujan. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, dengan air hujan tersebut sebab tadi banyak mungkin benih-benih yang sudah mati, tumbuhan yang sudah tandus mati, kemudian tiba-tiba hidup kembali, keluarlah buah-buahan. Kata Allah, kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kami keluarkan yang sudah mati. Mirip seperti itu. Dan benar, nanti Rasulullah jelaskan bahwasanya proses kehidupan itu nanti Allah turunkan hujan yang seperti mani laki-laki. Kemudian hujan tersebut masuk mencari namanya ajabu dzam, yaitu sisa dari manusia. Kemudian terkena dengan air hujan tersebut, mulai tumbuh. Prosesnya seperti apa? Seperti tumbuhan yang sudah mati kena air hujan kemudian tumbuh apa? Kembali. Rasulullah bersabda tentang hari proses kebangkitan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an." Lalu Allah turunkan dari langit air.
Fayambutuna kama yambutul baqalu laisa minal insan syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabudz dzam. Maka manusia ketika hancur, semua bagian tubuhnya hancur kecuali ada namanya sebagian dari tulang ekor, ya. Maka kena air hujan tersebut, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Maka kemudian tumbuhlah manusia tersebut seperti sayur yang tumbuh. Taib, ini pernah terjadi yang semisalnya, yaitu apa? Bumi yang tandus lalu hidup lagi, lalu tumbuh lagi. Ini mirip dengan hari kebangkitan. Taib, dalil yang ketiga yang cukup luar biasa adalah ini ada 1, 2 ya, tentang pohon jadi api, ya. Allah sebutkan halaman 217, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakum, di surat Yasin ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ketika orang-orang musyrikin menolak adanya hari kebangkitan, Allah kasih logika, bukankah Allah yang telah menjadikan untuk kalian dari kayu yang hijau tiba-tiba keluar api. Fa idza antum minhu tuqidun. Kemudian kalian menyalakan dengan api tersebut. Logikanya bagaimana? Pohon adalah suatu yang basah. Pohon suatu yang basah atau tidak? Ya. Basah, kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi suatu yang kering, yaitu api, ya. Saya katakan kayu hijau adalah bersifat basah dan dingin. Kayu bersifat basah dan dingin. Ya, dingin. Pohon itu apa? Dingin. Ternyata bisa mengeluarkan api yang kering dan panas. Pohon yang basah dan dingin, ingat, basah dan dingin bisa mengeluarkan sesuatu yang lawannya. Lawannya tersebut apa? Api. Api sifatnya apa? Panas dan kering, ya. Ini untuk membantah orang-orang musyrikin yang mengatakan bagaimana tulang bisa jadi manusia. Bukankah tulang sudah dingin dan kering? Kok bisa kemudian berubah menjadi suatu yang tubuh manusia yang lembab dan panas. Lembab dan panas. Jadi dua hal yang berlawanan. Tulang itu kering dan dingin, ya enggak? Kering, dingin. Manusia hidup apa? Basah, lembab kan? Basah dan panas, ya. Kata mereka enggak masuk akal. Maka Allah kasih logika sederhana. Lihatlah kayu. Kayu itu kan basah dan dingin. Ternyata bisa mengeluarkan api yang kering dan panas, berlawanan. Kalau ini bisa mengeluarkan yang berlawanan, maka tulang juga bisa menimbulkan yang berlawanan. Paham? Ini Allah kasih logika. Kasih logika kepada. Jadi subhanallah, Al-Quran ini benar-benar turun dari yang maha kuasa, ya. Jadi mereka punya logika, Allah kasih logika. Agar mereka tapi logika sederhana. Karena Allah berhadapan dengan orang-orang Arab zaman dahulu yang mungkin tidak mengerti macam banyak hal. Kasih logika sederhana. Pohon, kayu yang tadinya kering, yang tadinya basah dan dingin, ternyata digesek-gesekkan bisa menimbulkan apa? Api yang kering dan panas. Maka demikian pula tulang yang dingin dan kering bisa menimbulkan kehidupan yang isinya lembab dan hangat atau panas. Taib, yang berikutnya, dalil yang sangat kuat bahwasanya pernah terjadi yang lebih dahsyat dari sekedar hari kebangkitan. Dan ini ada beberapa sisi, ya. Atau dua sisi. Yang pertama, ya, Allah kasih logika. Allah pernah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Tapi mana yang lebih susah? Mencipta dari tidak ada menjadi ada atau mengulangi penciptaan? Nah, lebih susah dari tidak ada menjadi apa? Ada. Kalau kalian meyakini bahwasanya Tuhan pernah mencipta dari tidak ada menjadi ada, untuk mengulangi lagi apa? Lebih gampang. Buktinya, kita 1000 tahun lalu tidak ada. Ya. Jangan 1000 tahun, 100 lalu kita tidak ada. Ya. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan engkau wahai Zakaria sebelumnya, dan sebelumnya kau bukanlah sesuatu apapun. Kata Allah, hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang suatu masa bagi manusia, dia ketika itu dia bukanlah sesuatu apapun. Tidak disebut, tidak ada sama sekali, nothing, tidak ada sama sekali. Kemudian Allah
ciptakan. Nah, kalau manusia pernah tidak ada menjadi ada, maka untuk mengulangi dia lagi mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Lebih mudah. Ya. Makanya Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai permulaan penciptaan, kami ulangi lagi, ya. Kata Allah dalam surat Yasin, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Seorang kafir ini dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa tentang kejadiannya, dia lupa. Dia protes, dia mengatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang lagi yang setelah hancur luluh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang bisa menghidupkannya kembali adalah yang pernah menciptakannya pertama kali. Sederhana, kalau pernah diciptakan diulangi lebih mudah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ahwanu alaih." Ya. Sungguhnya perkaranya lebih mudah, ya, lebih mudah bagi ya secara logika, tapi bagi Allah semuanya mudah, tidak ada yang susah, ya. Taib yang kedua, logika yang kedua, Allah menyuruh untuk melihat penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum?" Ya, Allah kasih logika terhadap orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi lebih mampu untuk menciptakan kalian kembali, menghidupkan kalian kembali? Artinya Allah kasih logika, manusia itu salah satu dari antara makhluk Allah. Sekian banyak makhluk Allah. Dan ada yang lebih dahsyat dari manusia, itu langit dan bumi. Lihatlah langit bagaimana lebih kompleks, lebih luas, lebih besar, berbagai macam isinya dengan orbit-orbitnya tidak bertabrakan. Ini luar biasa langit. Bumi dengan berbagai macam isinya, dengan barang apa, benda-benda apa di dalam buminya, di luar buminya, dengan lautnya, dengan sungainya, dengan sangat kompleks, ya. Dengan gravitasinya, dengan ininya, dengan ini, semua tidak gampang buat seperti ini, ya. Kalau menurut logika lah, untuk buat manusia lebih mudah. Paham? Jadi Allah kasih logika, jangankan bangkitkan kamu, bikin langit yang kalian lihat sekarang, bukankah dahsyat? Oke, dahsyat. Untuk bangkitkan kamu lagi itu lebih mudah. Sedangkan sekarang yang dahsyat saja di mata kalian, kalian lihat dengan kasat mata berjalan, maka untuk bisa bangkitkan kalian tentu lebih mudah. Maka Allah kasih logika bahwasanya hari kebangkitan sangat mudah karena Allah bisa menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi bisa Allah ciptakan dengan kompleksnya, dengan susahnya, dengan rumitnya, dengan ruwetnya, bisa Allah ciptakan, maka untuk bangkitkan kalian sangatlah mudah. Kita tambah satu lagi dalil yang ketiga, yaitu dalil tambahan. Saya tulis dalil tambahan. Kesempurnaan Allah. Kesempurnaan dan keadilan Tuhan. Allah, ya, melazimkan adanya kebangkitan. Yang mengingkari adanya hari kebangkitan, Allah mengatakan dzalika dzannul ladzina kafaru. Itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir yang menyangka tidak adanya hari kebangkitan. Kita pakai logika, Tuhan Maha Adil. Kalau Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Sempurna. Dan di antara Maha Sempurna Tuhan, dia pasti Maha apa? Maha Adil. Kalau Maha Adil, kita melihat di alam semesta ini, dunia ini banyak terjadi, ada yang dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang dicuri, ada yang dituduh, ada yang kejam, ada yang bejat. Apakah selesai begitu saja tanpa ada hari persidangan? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Gampangannya kalau ada suatu perusahaan, ada direkturnya kemudian anak buahnya, ada yang ini, ada yang dizalimi, ada yang, dan dia diam aja, enggak melihat. Dia melihat dan dia diam aja, tidak ada komentar, tidak ada sikap, tidak ada harus dia lakukan. Ini direktur enggak benar. Atau owner perusahaan ini bejat, ya, enggak benar, ya. Bagaimana dia melihat kejadian yang rusak dan dia biarkan saja tanpa ada tindakan sama sekali. Maka kita bilang walillahil matsalul a'la. Ya, seharusnya kalau seorang yang bijak direktur, maka dia harus mensikapi owner, dia harus mensikapi, dia tidak dibiarkan begitu saja. Maka lihatlah, Tuhan telah menciptakan manusia dengan berbagai macam modelnya. Ada yang zalim, ada yang dizalimi. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Ada yang mencuri, ada yang dicuri. Ada yang siksa, ada yang menyiksa. Dan tidak mungkin semua selesai begitu saja tanpa ada hari persidangan. Maka secara logika, kalau ada Tuhan seperti itu, biarkan makhluknya berantem tanpa ada persidangan, itu Tuhan tidak beres, Tuhan tidak becus.
Tuhan yang benar itu dia harus maha adil, dan di antara maha adil dia harus menegakkan persidangan untuk beri hukuman kepada masing-masing yang melakukan perbuatannya. Maka dari situ logika menunjukkan bahwasanya pasti ada hari kebangkitan. Pasti ada kebangkitan. Enggak mungkin begini saja ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apa kalian menyangka kalian diciptakan begitu saja cuma main-main aja? Main-main berantem silakan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada kami. Tentu itu persangkaan yang salah. Yang benar bahwasanya manusia akan dikembalikan dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil-dalil tentang adanya hari kebangkitan ya. Baik secara logika, secara kemungkinan, dan secara logis ya, bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada. Selama kita percaya ada Tuhan, kita pasti percaya ada hari kebangkitan. Baik, demikian saja kajian kita sudah membuka puasa. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.